guru kolot ini bisa apa? Laporin aja. Coba aja, berani nggak? Asap rokok mengepul pekat di gang sempit di belakang gedung sekolah. Ejekan, dan tawa riuh dari para siswa berseragam OSIS putih abu-abu itu menyudutkanku dari segala arah. Sebuah ponsel di tangan salah satu dari mereka diarahkan tepat ke wajahku, dengan lampu merah kecil yang berkedip, menandakan bahwa aku sedang direkam. Siswa-siswa lain yang berkumpul di sekitarnya hanya terkikik menonton, tanpa ada satupun yang berniat melerai. Pada hari pertamaku bertugas sebagai guru baru, aku tidak berdiri di depan kelas, melainkan sedang diolok-olok di sudut gang sempit. Guru, katanya, hah, lelucon macam apa ini? Dengan bibir terkatup rapat, aku menatap para siswa itu satu persatu dengan perlahan. Jantungku berdetak dengan ritme yang sangat dingin dan tenang. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Seseorang yang baru saja keluar dari ruang kepala sekolah, seorang pengawas dari dinas pendidikan yang namanya cukup disegani. Begitu melihatku, langkahnya terhenti, dan wajahnya seketika menegang. Ibu, lantas, mengapa orang sepenting itu sampai membeku di tempatnya berdiri? Saat identitas asli guru baru ini terungkap, segalanya akan berbalik 180 derajat. Angin di awal bulan Juli masih terasa cukup dingin. Saat aku berdiri di depan gerbang dan menatap papan nama sekolah itu untuk pertama kalinya, aku merasakan debaran aneh di sudut dadaku. SMA Negeri Garuda Jakarta. Bau cat baru pada tembok bata tua sekolah itu bercampur baur dan terbawa oleh angin. Ini adalah hari di mana aku, yang selama 25 tahun hidup di dunia yang sama sekali berbeda, memulai lembaran baru dengan gelar seorang guru. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, bisakah aku melakukannya dengan baik? Tidak, aku harus melakukannya dengan baik. Namaku Ratna Kumala. Tahun ini usiaku 48 tahun. Aku adalah seorang guru baru yang memasuki dunia pendidikan lebih lambat dari kebanyakan orang. Dalam berkas kepegawaian di Dinas Pendidikan, pekerjaanku sebelumnya hanya tertulis sebagai mantan aparatur sipil negara, ASNA, dan tidak ada satupun yang bertanya lebih jauh dari itu. Aku pun tidak punya alasan untuk menjelaskannya. Di depan gerbang sekolah saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, dengan sebuah tas usang tersampir di bahu, penampilanku di mata siapapun hanyalah seorang guru wanita, parubaya yang sangat biasa. Saat aku membuka pintu ruang guru, beberapa guru yang datang lebih awal sudah duduk di meja mereka masing-masing. Wali kelas utama dari kelas 12, Ibu Rini, menyapaku dan mengulurkan tangannya dengan ramah. Ibu Ratna Kumala, ya? Salam, kenal Bu, silakan duduk. Suaranya terdengar hangat, namun, aku langsung menyadari ada kekhawatiran aneh yang tersirat di sorot matanya. Itu adalah kebiasaanku yang sudah bertahun-tahun terlatih membaca mata orang. Anak-anak sudah mulai kasak-kusuk mendengar kabar, ada guru baru yang datang, tambah Bu Rini dengan suara pelan sambil menyodorkan secangkir kopi. Anak-anak yang mana, Bu? Tanyaku. Anak-anak kelas 12 IPS 3. Jujur saja, Bu. Wali kelas mereka sudah ganti 3 kali. Hanya dalam tahun ini saja, aku menangkup cangkir kopi itu dengan kedua tangan dan bertanya perlahan, dan posisi wali kelas itu sekarang adalah milik saya? Sebagai jawaban, Bu Rini hanya menundukkan pandangannya. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Pertama kalinya aku berhadapan dengan murid-murid kelas 12 IPS 3 adalah pada pukul 9 pagi. Begitu aku membuka pintu kelas dan melangkah masuk, 3 atau 4 siswa dengan sengaja langsung menundukkan kepala ke meja untuk tidur. 2 siswa di dekat jendela hanya melirikku sekilas, lalu secara terang-terangan membuang muka. Dari barisan belakang, terdengar suara tawa tertahan yang meremehkan. Aku melangkah maju dan berdiri dengan tenang di belakang meja guru. Selamat pagi, nama Ibu, Ratna Kumala. Mulai hari ini, Ibu akan menjadi wali kelas kalian. Tidak ada tanggapan. Seseorang sengaja menggelindingkan pulpen di lantai hingga berbunyi klotak-klotak, dan dari bangku dekat jendela, suara dentuman musik, sayup-sayup terdengar. Siswa itu memakai earphone. Di dalam hati, aku mengingatkan diriku sendiri, jangan terburu-buru, ini adalah waktu untuk mengobservasi. Tanpa menunjukkan emosi apapun, aku membuka buku presensi. Aku memanggil nama, mereka satu persatu, mencoba menjalin kontak mata. Sebagian besar anak menjawab dengan ogah-ogahan atau bahkan sama sekali mengabaikanku. Di antara mereka, semua, seorang siswa laki-laki yang duduk di bangku paling belakang dekat jendela, bernama Raka Mahendra, sangat menarik perhatianku. Dia duduk dengan 2 kancing seragam teratas terbuka, meletakkan kakinya di atas meja, dan menatap langit-langit. 3 atau 4 anak lain duduk berkerumun di sekitarnya, memperjelas posisinya sebagai pusat atau ketua dari kelompok tersebut. Raka Mahendra. Saat aku memanggil namanya,
Siswa itu perlahan menurunkan pandangannya dari langit-langit dan menatapku. Senyum meremehkan tersungging di sudut bibirnya. Hadir, jawabannya sengaja diseret panjang. Anak-anak di sekitarnya tertawa. Pelan, aku tidak memalingkan pandanganku darinya, dan langsung memanggil nama berikutnya. Karena saat itu, ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar membungkam tawa mereka, observasi, mengetahui struktur kelompok ini, siapa pusatnya, siapa pengikutnya. Di antara anak-anak yang terdiam, siapa yang menundukkan kepala karena ketakutan, apa yang ditinggalkan oleh 25 tahun masa, laluku bukanlah kepalan tangan, melainkan kemampuan membaca hal-hal seperti itu. Siang harinya setelah jam istirahat, aku berjalan menyusuri koridor untuk memantau setiap sudut sekolah. Lorong sempit yang menghubungkan gedung utama dan gedung B, ruang gudang di belakang lapangan basket, dan gang sempit yang berbelok ke arah tembok pembatas sekolah. Di organisasi manapun selalu ada titik buta, dan di titik buta itulah hal-hal buruk biasanya terjadi. Saat aku mencapai ujung gang di dekat tembok pembatas, aroma yang sangat kukenal menyengat hidungku. Bau rokok. Saat aku berbelok di sudut, 4 atau 5 siswa berseragam OSIS sedang bersandar di tembok, merokok secara bergantian. Salah, satu dari mereka menyadariku dan tersenyum miring. Raka Mahendra, wah, wali kelas baru kita rupanya. Aku tidak menghentikan langkah dan berjalan perlahan mendekat. Matikan rokoknya. Ucapanku singkat dan datar. Namun, bukannya mematikan rokok, Raka menoleh pada temannya dan berkata dengan nada malas, bro, rekam. Teman di sebelahnya langsung mengeluarkan ponsel. Ibu tahu kan, kami bisa melaporkan ibu atas pelanggaran hak asasi anak ke KPAI. Ibu tahu soal itu kan? Raka melanjutkan kata-katanya sambil menaikkan sudut bibirnya. Guru kolot ini bisa apa? Laporin aja. Coba aja, berani nggak? Anak-anak di sekitarnya serempak meledak dalam tawa. Suara tawa itu memantul di dinding gang yang sempit. Lampu merah dari kamera ponsel menyala ke arah wajahku. Entah dari mana mereka mendengar gosipnya, beberapa siswa lain mulai berkerumun di mulut gang untuk menonton. Di dalam hati, aku berpikir. Di saat-saat seperti ini, emosi adalah sebuah kemewahan yang tidak berguna. Aku menatap lurus ke dalam mata Raka Mahendra. Aku tidak menundukkan pandanganku, tidak pula meninggikan nada suaraku. Aku hanya menatap anak itu, dengan sorot mata setenang air yang tak tertiup angin. Selama bertahun-tahun, aku adalah orang yang telah belajar bagaimana mempertahankan sorot mata seperti itu bahkan ketika berhadapan dengan moncong senjata api, kalian tahu sedang merekam. Akan tiba harinya di mana kalian akan menyesali video itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan nada rendah dan jelas, aku membalikkan badan. Tawa mengeyek dan suara langkah kaki mengikuti dari belakangku, tetapi aku tidak berhenti. Dalam perjalanan kembali ke ruang guru, aku melihat pemandangan lapangan dari jendela koridor. Anak-anak yang bermain bola tanpa tahu apa-apa. Anak-anak yang duduk berkelompok sambil mengobrol. Di dalam pemandangan biasa itu, terdapat anak-anak yang baru saja berdiri di hadapanku di gang tadi. Aku membuka laci mejaku, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, dan membuka halaman pertamanya. Raka Mahendra, dan wajah-wajah yang ada di sana hari ini. Sambil menuliskan nama mereka satu persatu, aku memantapkan tekadku dalam diam. Sekarang aku tahu dengan pasti apa yang harus kulakukan di sekolah ini. Keesokan paginya, aku tiba di sekolah lebih awal dari siapapun. Bahkan sebelum lampu ruang guru dinyalakan, aku sudah menyusuri lorong-lorong. Ruang sekolah adalah tempat yang berbicara paling banyak saat tidak ada orang di sekitarnya. Pengumuman di papan buletin yang usang, debu yang menumpuk di sudut koridor, coretan yang tergores di dinding toilet. Aku perlahan merekam semuanya di mataku. Wajah asli organisasi manapun selalu terungkap di keheningan fajar. Saat aku berdiri di depan kelas 12 IPS 3, ada sesuatu yang menempel pada papan, nama kelas di pintu. Sebuah kertas seukuran telapak tangan, ditulisi dengan huruf tebal. Guru baru juga bakal out. Kertas itu ditempel sembarangan dengan selotip. Aku tidak mencabut kertas itu. Sebaliknya, aku mengeluarkan ponsel dan memotretnya. Sebuah foto yang merekam tanggal dan lokasi. Tidak melewatkan satu detail kecil pun, itulah caraku bekerja. Di dalam hati, aku berpikir, jangan terburu-buru. Bukti itu harus dikumpulkan, lapis demi lapis. Siswa-siswa mulai berdatangan. Anak-anak kelas 12 IPS 3 hampir tidak mempedulikanku saat mereka masuk ke kelas. Raka Mahendra hari ini juga duduk di kursi belakang, tertawa dan bercanda dengan teman-temannya. Sedangkan siswa, bernama Dimas anak yang mengarahkan ponsel padaku di gang kemarin tampak sengaja menghindari kontak mata denganku. Namun, ada satu siswa yang terus mengusik pikiranku sejak kemarin. Siswi yang duduk di baris kedua dekat jendela, bernama Ayu Lestari.
Buku presensinya penuh, dengan tanda absen, dan bahkan saat dia masuk sekolah, dia selalu sendirian. Saat anak-anak lain ribut, Ayu hanya duduk menatap mejanya dengan tatapan kosong, seolah tidak melihat apa-apa. Tatapan matanya membuat hatiku terasa berat. Itu adalah tatapan seseorang yang memendam rasa takut dalam waktu yang lama. Setelah kelas pagi selesai, pada jam istirahat, aku bangkit dari tempat duduk, dan perlahan berjalan ke arah Ayu. Namun, belum beberapa langkah, Raka Mahendra sudah lebih dulu menghampiri meja Ayu. "Woi, Ayu Lestari, bawa baju olahraga nggak hari ini?" Suaranya rendah dan santai. Ayu mengangguk pelan, sekecil mungkin, tanpa berani mengangkat kepalanya. "Bagus, pinjem sini." Itu adalah sebuah kalimat perintah. Ayu membeku sejenak sebelum mulai mengaduk-aduk isi tasnya. Aku menghentikan langkahku dan memperhatikan kedua anak itu dari tempatku berdiri. "Raka Mahendra." Mendengar suaraku, Raka perlahan menoleh. Pakaian olahraga itu harus disiapkan masing-masing. Raka tersenyum miring. "Saya cuma pinjam kok, Bu. Masa sesama teman nggak boleh?" Apakah Ayu meminjamkannya karena dia ingin, atau karena terpaksa? Hanya Ayu yang bisa mengatakannya. Ruang kelas mendadak hening. Mata Raka menyipit, sementara anak-anak di sekitarnya saling lirik dengan canggung. Ayu mematung dan masih tidak berani mengangkat wajahnya. Pada akhirnya, Raka kembali ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dari belakang punggungku, terdengar suara decihan yang merendahkan. Aku berpura-pura tidak mendengarnya dan duduk di bangku kosong di sebelah Ayu. Sejenak, "Ayu, kamu tidak apa-apa?" Anak itu mengangguk. Tapi tangannya gemetar. Aku melihatnya, namun tidak bertanya lebih jauh. Waktunya belum tepat. Sore harinya, masalah muncul lebih cepat dari dugaanku. Pihak tata usaha sekolah menghubungi ruang guru, mengatakan bahwa ada keluhan yang masuk melalui sistem portal aduan resmi sekolah. Wakil kepala sekolah memanggilku dan menyerahkan selembar kertas hasil cetakan aduan tersebut. Isi aduannya seperti ini. "Wali kelas baru, Ibu Ratna Kumala, melanggar ranah privasi siswa, ikut campur tanpa alasan yang jelas dalam hubungan pertemanan siswa, dan memberikan tekanan psikologis kepada siswa." Pelapornya tercatat di bawah nama orang tua anonim, tetapi gaya bahasa dan pemilihan katanya jelas. Bukan tulisan orang dewasa. Di dalam hati aku berpikir, mereka sudah mulai bergerak rupanya. Wakil kepala sekolah membuka suara dengan hati-hati. "Ibu Ratna, kalau sejak hari pertama sudah ada aduan seperti ini, situasinya bisa jadi rumit, kan? Anak-anak zaman sekarang itu sensitif, jadi sebaiknya ibu mendekati mereka dengan lebih lembut." Aku mengangguk dan mengembalikan kertas keluhan itu. "Baik Pak, saya akan memperhatikannya." Dan dalam perjalanan kembali ke mejaku, di ujung koridor aku melihat Raka dan Dimas sedang melihat ponsel mereka sambil tertawa kecil. Raka, yang menyadari aku sedang lewat, sengaja berbicara dengan suara keras. "Zaman sekarang, kalau kita laporin lewat portal, pihak sekolah cepat banget ya prosesnya." Aku tidak berhenti berjalan. Sesampainya di mejaku di ruang guru, aku kembali membuka buku catatan kecilku. Di bawah tanggal hari ini, aku menulis beberapa hal. Kertas di papan nama kelas, insiden pemerasan baju olahraga, waktu dan isi, keluhan di portal sekolah. Dan terakhir, aku menambahkan satu baris lagi. Ayu Lestari, tangannya gemetar. Bu Rini, yang duduk di sebelahku, menyapaku dengan suara pelan. "Ibu, boleh saya bicara jujur?" "Iya, silakan Bu." Anak-anak itu, mereka sudah membuat 2 wali kelas sebelumnya sampai harus ke psikiater. Yang satu mengambil cuti sakit di pertengahan semester, dan yang satu lagi minta pindah sekolah. Aduan di portal itu baru permulaan. Nanti mereka akan memviralkan di Instagram atau TikTok. Lalu mereka akan melibatkan orang tua mereka secara langsung, dan aku menoleh keluar jendela. Di lapangan, anak-anak sedang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok Raka Mahendra mengambil alih bagian tengah, lapangan yang paling luas. "Terima kasih atas informasinya, Bu." Bu Rini menatapku cukup lama, lalu menghela napas pelan. "Kenapa Ibu? Kelihatannya tidak takut sama sekali." Aku tersenyum tipis. "Bukannya saya tidak takut. Hanya saja, saya telah belajar bagaimana menunda rasa takut ketika ada hal-hal yang harus segera diselesaikan." Bu Rini tampak bingung dengan jawabanku dan kembali ke mejanya sendiri. Aku menutup buku catatanku dan menyimpannya jauh di dalam laci. Ada sesuatu yang busuk di sekolah ini. Ini bukan sekadar masalah satu anak bernama Raka Mahendra. Ada struktur yang memungkinkan anak itu bertindak sebebas itu. Ada dalang, ada kebiasaan yang dinormalisasi, dan ada keheningan yang dibiarkan tak tersentuh oleh siapapun. Di dalam hati, aku berpikir, mari kita jalan pelan-pelan, dan pastikan kita
pergi sampai ke akarnya. Menjelang jam pulang sekolah, aku mampir ke ruang tata usaha dan secara diam-diam mengajukan sebuah permintaan. Aku bertanya apakah aku bisa melihat jurnal catatan kedisiplinan sekolah dan data laporan perundungan, bullying, selama 3 bulan terakhir. Staf TU itu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen untukku. Tanganku yang sedang membalik-balik halaman dokumen berhenti pada halaman ketiga. Ada total 7 laporan perundungan. Namun, di kolom hasil tindak lanjut, semuanya memiliki keterangan yang sama persis. Diselesaikan secara kekeluargaan, damai antar kedua belah pihak. Aku mengambil foto halaman tersebut dengan ponselku. Saat aku keluar dari gedung sekolah, matahari mulai condong ke barat, mewarnai lapangan dengan cahaya jingga. Di depan gerbang, aku melihat kelompok Raka Mahendra masih berkerumun. Tak jauh dari mereka, kulihat punggung Ayu Lestari yang berjalan pulang, sendirian dalam diam. Dengan kepala tertunduk dan langkah kecil-kecil, seolah berusaha sebisa mungkin agar tidak terlihat. Aku menatap punggung itu sampai hilang dari pandangan. Aku pasti akan membuat anak itu bisa berjalan dengan kepala tegak. Aku berjanji, dalam diam di depan gerbang sekolah hari itu. Pagi hari pada hari keempat, aku mampir ke sebuah minimarket dalam perjalanan ke sekolah. Saat aku keluar membawa secangkir kopi panas, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya, namun hanya keheningan yang terdengar. Beberapa saat kemudian, sebuah suara rendah dan kecil berbicara. "Ibu, ini Ayu Lestari." Aku menghentikan langkahku. "Ya, Ayu, bicaralah. Sepertinya saya hari ini tidak bisa masuk sekolah, Bu." Suaranya bergetar. "Hebat." Aku bertanya dengan tenang. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Keheningan kembali menyelimuti. Lalu anak itu berbisik pelan, "Kemarin pas pulang sekolah, teman-teman Raka membuntuti saya sampai dekat rumah. Mereka nggak bilang apa-apa, cuma ngikutin di belakang." Di dalam hati aku berpikir, sudah dimulai. Mereka mengirimkan peringatan kepada anak itu agar tidak macam-macam denganku. "Ayu, terima kasih sudah berani menghubungi ibu. Hari ini kamu di rumah saja. Ibu tidak akan menulismu alpa, ibu akan ubah menjadi izin resmi dari sekolah." "Terima kasih, Bu." Sambungan telepon terputus. Aku menatap cangkir kopiku sejenak. Melihat kepulan uap panas yang menghilang di udara, aku menyusun kembali hal-hal yang telah kukumpulkan sejauh ini di kepalaku. Kertas ancaman di papan, aduan di portal, pemerasan baju olahraga, dan penguntitan saat pulang sekolah. Satu persatu terlihat sepele, tapi jika dirangkai, akan membentuk gambaran yang sangat jelas. Setibanya di ruang guru, suasananya terasa berbeda dari biasanya. Beberapa guru berkumpul sambil berbisik-bisik, dan langsung bubar begitu melihatku masuk. "Bu," Rini mendatangi mejaku dengan wajah kaku dan berbicara dengan suara pelan. "Ibu, pagi ini ada 2 laporan keluhan lagi dari orang tua murid yang masuk." "Apa isinya?" "Satu bilang kalau kemarin saat jam pelajaran, ibu sengaja menunjuk murid tertentu untuk mempermalukannya di depan kelas. Yang satu lagi menuduh ibu mencoba mengadu domba antar siswa." Aku mengangguk. "Apakah saya bisa tahu jam berapa kedua aduan itu masuk kemarin?" Bu Rini melirik kertas di tangannya sebentar. "Pukul 22.40 dan 23.02, jam 11 malam. Orang tua yang masuk ke sistem portal sekolah pada jam 11 malam untuk menulis laporan sama sekali tidak masuk akal." Aku mencatat waktu tersebut di buku kecilku. Di dalam hati aku berpikir, bukan orang tuanya. Anak-anak itu yang menulisnya sendiri, atau mereka merengek menyuruh orang tua mereka melakukannya. Setelah kelas pagi selesai dan jam istirahat siang tiba, alih-alih makan siang, aku pergi menemui staf TU yang bertanggung jawab atas pengelolaan CCTV sekolah. Petugas itu adalah pria berusia awal 50-an. Begitu melihatku, matanya sedikit menghindar. "Selamat siang, Pak. Saya Ratna Kumala, wali kelas 12 IPS 3, saya ingin mengecek rekaman CCTV di gang belakang sekolah beberapa hari yang lalu." "Untuk keperluan apa, Bu?" "Ada hal yang perlu saya verifikasi terkait pembinaan kedisiplinan siswa." Staf itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Gang itu area blank spot, Bu. Tidak ada kameranya." "Begitu rupanya. Kalau begitu, bagaimana dengan rekaman CCTV di dekat gerbang, depan sekolah?" "Kejadiannya kemarin sore saat jam pulang, antara pukul 4 sampai 5 sore. Kali ini, keheningan yang tercipta sedikit lebih panjang. Kalau mau melihat rekaman itu, ibu butuh tanda tangan persetujuan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah." "Baik, saya akan kembali setelah meminta tanda tangannya." Saat meninggalkan ruang TU, aku merekam ekspresi staf itu di dalam kepalaku. Itu bukanlah ekspresi seseorang yang sekadar menjelaskan prosedur standar. Itu adalah mata seseorang yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Di dalam hati, aku menyimpulkan, di dalam sekolah ini pun ada yang tahu tentang semuanya. Dan mereka semua memilih pura-pura buta
Saat aku pergi ke ruangan wakil kepala sekolah, di depan pintu, aku berpapasan dengan seseorang yang tak terduga. Seorang wanita berusia pertengahan 40-an, berpakaian elegan baru saja keluar dari dalam sana. Begitu mata kami bertemu, wanita itu menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum membuka suara. Lebih dulu, apakah Anda Ibu Ratna Kumala? Ya, benar, saya ibunya Raka Mahendra. Tanpa menunjukkan reaksi berlebih, aku menganggukkan kepala sedikit. Ah, ya, senang bertemu dengan ibu. Saya jujur saja, saya tidak senang. Raka kami sedang stres berat gara-gara Anda. Saya dengar dari hari pertama Anda sudah memojokkan anak saya. Saya tidak tahu apakah pantas seorang guru bersikap seperti itu. Aku menjawab dengan nada tenang. Boleh saya tahu secara spesifik bagian mana yang menjadi masalah? Saya dengar anak saya mau pinjam seragam olahraga temannya, lalu Anda melarangnya. Memangnya apa masalahnya? Dalam situasi seperti itu, saya ingin memastikan apakah temannya meminjamkan barang tersebut atas kemauannya sendiri atau tidak. Kenapa guru harus ikut campur urusan anak-anak? Nada suaranya meninggi dan tajam. Aku tetap berbicara dengan sangat tenang. Meskipun itu urusan antar siswa, jika salah satu pihak merasa tertekan, sebagai wali kelas saya berkewajiban untuk memastikannya. Wanita itu menatapku lama sebelum berbisik dengan nada mengancam. Bu, kalau Anda masih mau bekerja di sekolah ini untuk waktu yang lama, jangan sentuh anak saya. Guru-guru sebelumnya pada keluar karena tidak tahu aturan itu. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Ibunda Raka Mahendra berjalan menyusuri koridor. Suara hak sepatunya yang tinggi bergema dan menjauh. Aku berdiri di tempatku sejenak sebelum mengetuk pintu ruangan wakil kepala sekolah. Begitu melihat wajahku, ekspresi Bapak Wakil Kepala Sekolah menjadi rumit. Ah, Ibu Ratna, baru saja berpapasan dengan ibunya Raka, kan? Iya, Pak. Saya kemari untuk meminta tanda tangan persetujuan melihat rekaman CCTV. Wakil kepala sekolah menahan kata-katanya sejenak sebelum berkata, Bu Ratna, saya akan bicara jujur pada ibu. Ayahnya Raka Mahendra itu pengusaha besar di daerah ini. Dia rutin menyumbang dana donatur yayasan tiap tahun, dan dia juga punya kenalan orang dalam di dinas pendidikan. Jadi, masalah yang berhubungan dengan anak itu harus ditangani dengan sangat hati-hati. Aku menatap lurus ke mata wakil kepala sekolah. Jadi, apakah itu alasan kenapa 7 kasus perundungan diselesaikan secara kekeluargaan? Wajah wakil kepala sekolah seketika menegang. Itu sudah menjadi kesepakatan damai kedua belah pihak. Apakah korban bersepakat karena mereka benar-benar ingin berdamai, atau karena mereka berada di posisi di mana tidak ada pilihan selain berdamai? Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Hening tercipta. Wakil kepala sekolah memandangi mejanya cukup lama sebelum mengambil map persetujuan. Saya akan izinkan ibu melihat CCTV-nya. Suara stempel yang dibubuhkan terdengar sangat jelas di ruang wakasek yang sepi itu. Sore harinya, aku meninjau rekaman CCTV gerbang utama. Dalam video pada jam pulang sekolah kemarin, terlihat jelas 3 siswa berjalan mengikuti Ayu Lestari dengan jarak konstan dari belakang. Raka Mahendra tidak ada di sana, tetapi mereka adalah anak-anak yang selalu mengekor kemanapun Raka pergi. Aku menangkap layar video, screenshot, menyimpannya dengan menyertakan catatan, tanggal dan waktu. Aku mengeluarkan buku catatanku dan membuka halaman ketiga. Daftar buktiku perlahan-lahan mulai terkumpul. Di dalam hati aku berpikir, masih jauh dari cukup, tapi arahnya sudah benar. Menjelang jam pulang, di lorong, aku secara kebetulan berpapasan hanya berdua dengan Raka Mahendra. Begitu melihatku, anak itu menyunggingkan senyum miring. Ibu pasti capek banget ya hari ini. Nggak apa-apa, Bu. Udah ketemu mama saya, kan? Beliau ngomong apa aja, tanpa menghentikan langkahku, aku menjawab singkat, tidak banyak. Raka berbicara dari belakangku, semua guru akhirnya nggak ada yang tahan di sekolah ini. Apa ibu ngerasa ibu beda dari mereka? Aku tetap melangkah sambil menatap ke depan. Entahlah. Kita lihat saja nanti. Saat berbelok di ujung lorong, aku merapatkan bibirku. Kalimat kita lihat saja, nanti bukan hanya kuucapkan untuk anak itu, tetapi juga untuk diriku sendiri. 1 minggu berlalu. Selama seminggu itu, ada 3 laporan keluhan tambahan yang masuk dan di koridor ruang guru, kertas cetakan bertuliskan namaku berulang kali ditempel lalu dicabut. Seseorang mengunggah utas, thread, di akun Manifest anonim sekolah di Twitter, menyatakan bahwa wali kelas baru melanggar hak asasi murid. Kolom balasannya berisi puluhan komentar, yang separuhnya diposting dalam waktu berdekatan pada jam yang sama. Aku juga melakukan tangkapan layar utas tersebut dan menyimpannya. Di dalam hati aku berpikir, ini terorganisir, dia tidak melakukannya sendirian. Aku bisa merasakan pandangan orang-orang di sekolah terhadapku mulai berubah. Beberapa guru di ruang guru secara alami mengalihkan pembicaraan saat aku mendekat.
dan bahkan Bu Rini yang biasanya sering mengajak makan siang bersama, kini mulai menjauh dengan canggung. Tampaknya para guru di sekolah ini sudah paham betul secara naluriah siapa ayah Raka Mahendra dan apa yang akan terjadi jika berurusan dengan keluarga itu. Aku tidak peduli. Seseorang biasanya diasingkan dalam dua situasi, saat ia melakukan kesalahan atau saat ia berusaha melakukan hal yang benar. Aku berada di kategori yang kedua, dan aku sangat mampu menanggung hal semacam itu. Namun sore itu, pintu yang tak terduga terbuka. Saat aku sendirian di ruang guru, menyelesaikan urusan administrasi seusai jam sekolah, terdengar suara ketukan. Ketika aku mendongak, seorang siswa yang tidak begitu kukenal berdiri di ambang pintu. Dia berkata bahwa dia dari kelas 12 IPS 1, namanya Bima Satria. Matanya memancarkan ketegasan dan posturnya tegak. "Ibu, ada yang ingin saya berikan." Anak itu menyodorkan selembar kertas yang terlipat kusut. Aku menerimanya dan membukanya. Itu adalah tulisan tangan. Tanggal, tempat, dan deskripsi situasi yang sangat rinci. Bagaimana kelompok Raka Mahendra memalak uang dari adik kelas. Bagaimana tas seorang murid yang melawan dibuang ke tengah lapangan, dan kejadian-kejadian kelam di kamar mandi. Semakin aku membaca, semakin berat isi tulisan itu. "Ini, kamu tulis sendiri?" "Iya, Bu. Kenapa kamu memberikannya padaku?" Bima menggigit bibir bawahnya sejenak sebelum menjawab, "Saya sudah pernah melapor ke guru-guru lain, tapi selalu berujung ditutup-tutupi. 2 kali, Bu, tapi saya lihat, Ibu belum menyerah sama gengnya Raka." Di dalam hati aku berpikir, anak ini telah mengumpulkan keberanian yang luar biasa. Aku tidak boleh memperlakukannya dengan gegabah. Aku meletakkan kertas itu dengan hati-hati dan menatap Bima. "Bawa ini ke Ibu, apa kamu tidak takut?" "Takut, Bu." Anak itu menjawab singkat. Namun di balik kata singkat itu, terkandung begitu banyak makna. "Kerja bagus, Ibu akan menyimpan ini baik-baik." "Tapi Bima, bolehkah Ibu bertanya satu hal? Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, apa kamu bersedia bersaksi langsung tentang kejadian-kejadian ini?" Bima berpikir sejenak lalu mengangguk teguh. "Akan saya lakukan. Karena saya tidak bisa terus diam seperti ini." Setelah anak itu pergi, aku memandangi kertas itu lama sekali. Huruf-huruf yang ditulis dengan tekanan kuat dari tangannya. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas betapa banyak malam penuh ketakutan yang harus dilalui anak ini hanya untuk mengantarkan satu lembar kertas ini kepadaku. Aku membuka buku catatanku dan menambahkan baris baru. Pelapor Bima Satria bersedia memberikan kesaksian langsung atas apa yang dilihatnya. Keesokan paginya, aku datang ke sekolah lebih pagi dan memutari halaman sekolah. Ini adalah rutinitas yang sudah kuulangi selama berhari-hari. Namun hari itu, aku melihat pemandangan yang baru pertama kali kusaksikan di belakang lapangan. Olahraga tertutup. 2 anak yang sepertinya murid kelas 10 sedang tersudut di dinding, dan di hadapan mereka berdiri 3 anak dari komplotan Raka Mahendra. Sebuah adegan pemalakan. Salah satu anak kelas 10 itu dengan tangan gemetar, menyodorkan lembaran uang kertas 100 ribuan, dan anak yang menerimanya, mengantonginya sambil tertawa. Aku tidak langsung bergerak maju. Sebaliknya, aku diam-diam mengeluarkan ponselku dan mulai merekam video. Mengambil angle yang pas agar wajah mereka terlihat jelas, agar seluruh situasi tertangkap sempurna. Tanganku sangat terlatih untuk hal semacam ini dari pekerjaanku yang dulu. Tanganku sama sekali tidak gemetar. Setelah uang diserahkan, komplotan pemalak itu pergi, meninggalkan kedua anak kelas 10 tadi. Saat itulah aku baru melangkah maju. "Kalian tidak apa-apa?" Anak-anak itu terkejut dan berbalik. Mata mereka memancarkan ketakutan. "Ini Ibu Guru, kalian tidak perlu takut." Seorang anak bertanya dengan wajah yang hampir menangis. "Ibu mau mencatat nama kami, ya?" "Tidak, hari ini Ibu hanya akan mencatat apa yang baru saja Ibu lihat. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa." Kedua anak itu saling pandang, lalu mengangguk lega. Aku menyuruh mereka kembali ke kelas, dan setelah itu aku memutar ulang video yang baru kurekam. Sangat jernih. Tanggal dan waktu secara otomatis terekam di layar. Di dalam hati aku berkata, satu persatu akan menumpuk. Pasti akan menumpuk, menjadi gunung. Siang harinya saat jam pelajaran, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Di tengah pelajaran bahasa Indonesia, Raka Mahendra tiba-tiba mengangkat tangannya. "Bu, saya mau tanya. Silakan, kenapa Ibu mau ngajar di sekolah ini?" Padahal sekolah ini terkenal jelek dan dihindari guru-guru lain. Ruang kelas seketika senyap. Di mata Raka terpancar aura menantang, tetapi di balik itu juga terselip rasa penasaran yang murni. Aku menutup buku teks dan berpikir sejenak, karena Ibu ingin mengajar. Hanya itu, cuma itu? Raka mendengus. Semua guru bilang gitu di awal, tapi ujung-ujungnya juga pada kabur. Mungkin Ibu berbeda. Apanya yang beda? Aku menatap Raka Mahendra.
Di balik tatapan penuh perlawanannya, ada wajah yang terlihat lelah entah karena apa. Anak ini, pada akhirnya, tetaplah seorang anak, seseorang yang tumbuh ke arah yang salah, seseorang yang seharusnya dibimbing, kembali ke jalan yang benar sejak lama. Kita lihat saja nanti. Jawabku singkat, lalu kembali membuka buku teks. Raka tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat pelajaran usai dan anak-anak berhamburan keluar, Raka yang berjalan paling akhir menghentikan langkahnya sejenak di ambang pintu. Dia tidak menoleh. Dia hanya berdiri di sana sesaat sebelum melangkah keluar. Entah kenapa, momen singkat itu terus melekat di benakku. Di dalam hati, aku berpikir, ada sesuatu di dalam diri anak itu juga. Aku belum tahu apa itu, tapi sesuatu pasti ada. Malam harinya, sesampainya di rumah, aku menggelar seluruh bukti yang telah kukumpulkan di atas meja. Foto, video, buku catatan, kesaksian Bima Satria. Tapi, ini belum cukup. Untuk mengadakan sidang Komite Disiplin dan Pencegahan Kekerasan, TPPK, aku membutuhkan bukti yang jauh lebih nyata. Aku butuh kesaksian langsung dari korban utama. Ayu Lestari melintas di benakku. Aku mengambil ponselku dan mengiriminya pesan. Ayu, bisakah kamu datang ke sekolah besok? Ibu akan selalu ada di sampingmu. Beberapa saat kemudian balasan masuk, saya akan mencobanya. Bu, aku meletakkan ponsel dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota Jakarta berkilau di kejauhan. Perjalanan masih panjang, tapi hari ini aku maju selangkah, lebih jauh dari kemarin. Itu sudah cukup bagiku. Ayu Lestari akhirnya masuk sekolah setelah 5 hari absen. Begitu ia membuka pintu kelas, wajahnya pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak jelas, dan bahunya sangat menunduk. Begitu duduk, dia langsung memangku tasnya dan memeluknya erat-erat, seolah tas itu adalah tameng perlindungannya. Raka Mahendra melihat Ayu masuk. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapnya, tapi tatapan tajam itu sudah cukup untuk membuat bahu Ayu semakin mensyut. Di dalam hati aku berpikir, bahkan tanpa sepatah kata pun, anak itu mampu membuatnya seperti itu. Inilah bentuk teror yang tertanam bertahun-tahun. Sebelum memulai pelajaran, aku berjalan melewati meja Ayu dan berbisik sangat pelan, "Kamu hebat sudah mau datang." Ayu tidak berani mengangkat wajahnya, tapi jemarinya sedikit melonggarkan, cengkeraman pada tali tasnya. Itu sudah cukup bagiku. Setelah pelajaran pagi usai, pada jam istirahat siang, aku memanggil Ayu secara diam-diam. Kami duduk di ruang bimbingan konseling, BK kecil, di sebelah ruang guru. Ruangan itu sepi, sinar mentari bersinar miring melalui jendela. Ayu duduk di kursinya, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak mendesaknya. Aku menyodorkan segelas air hangat dan hanya duduk, menemaninya. Keheningan tidak selalu buruk. Terkadang, keheningan membuka lebih banyak hal daripada kata-kata. Setelah sekian lama, Ayu akhirnya membuka mulutnya. "Ibu. Sebenarnya, ini sudah berlangsung sangat lama." "Sudah berapa lama?" "Sejak kelas 10, Bu." 2 tahun. Aku memandanginya dalam diam. Awalnya cuma disuruh-suruh hal sepele. Belikan ini, kerjakan itu. Tapi lambat laun, mereka mulai minta uang, dan kalau saya bilang gak mau, kalimatnya terputus. "Kalau kamu bilang gak mau, apa yang terjadi?" Ayu sedikit mengusap pergelangan tangannya. Lengan seragamnya sedikit tersingkap, memperlihatkan bekas luka memar-samar sebelum kembali tertutup. Aku berpura-pura tidak melihatnya. Mengungkit luka itu sekarang hanya akan melukainya lebih dalam. "Pasti sangat berat harus berangkat sekolah setiap hari." "Ya, iya, Bu. Tapi kamu tetap datang, kan?" Ayu untuk pertama kalinya menatap lurus ke arahku. "Ibu kan bilang, Ibu akan selalu ada di samping saya." Kata-kata itu tertanam dalam di lubuk hatiku dengan sangat hening. Aku menarik napas panjang lalu berkata, "Ayu, maukah kamu menceritakannya pada Ibu? Semua yang kamu ingat. Kapan, di mana, dan kejadian apa saja. Kamu tidak perlu menceritakan semuanya, cukup ceritakan apa yang kamu sanggup." Ayu memandangi pemandangan di luar jendela lama sekali. Dan dengan perlahan, sangat perlahan, dia mulai bercerita. Aku tidak mengeluarkan buku catatanku. Aku hanya mendengarkannya, menyimak setiap patah katanya tanpa memotongnya hingga akhir. 30 menit berlalu. Saat cerita Ayu selesai, aku terdiam sejenak sebelum berkata, "Terima kasih. Sungguh, tidak usah berterima kasih, Bu. Tidak, ini sungguh. Ibu tahu betul betapa beratnya kamu menceritakan semua ini." Ayu menengadah menatap langit-langit, mencoba mencegah air matanya jatuh. Aku pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah sesi BK selesai dan aku membiarkan Ayu kembali ke kelas, aku duduk sendirian di ruang BK, menggali kembali ingatanku dari ceritanya dan menulisnya di buku catatanku. Tanggal, tempat, situasi,
Orang-orang yang terlibat. Kesaksian Ayu memiliki banyak titik yang bersinggungan dengan kesaksian tertulis Bima. Hari yang sama, tempat yang sama, nama-nama yang sama. Di dalam hati aku berpikir, kepingan puzzle-nya akhirnya mulai tersusun. Namun tepat sebelum jam pelajaran sore dimulai, sebuah insiden tak terduga kembali meledak. Begitu aku melangkah ke ruang guru, Bu Rini menghampiriku dengan wajah tegang. Ibu, gawat, ada apa Bu? Ada yang ngepost foto ibu di Instagram anonim sekolah. Sepertinya di foto, diam-diam saat ibu lagi sesi konseling sama Ayu. Captionnya bilang kalau wali kelas memaksa dan mengintimidasi murid buat bikin laporan palsu. Aku mengambil ponsel Bu Rini dan melihat layarnya. Itu adalah foto yang diambil dari luar jendela ruang BK. Dilihat dari angle-nya, jelas seseorang menempelkan ponselnya ke kaca dari arah koridor. Dalam foto itu, terlihat jelas aku duduk berhadapan dengan Ayu, dan caption provokatif menuduhku menyudutkan dan menyuap siswa untuk mengarang cerita. Meski diunggah akun anonim, akun Basement Fest, jumlah share dan retweetnya sudah mencapai puluhan kali. Bu Rini berbisik pelan. Kalau sudah viral begini, kasusnya bisa sampai diusut Dinas Pendidikan. Bu, aku mengembalikan ponsel itu kepadanya dan berkata tenang, biarkan saja. Kalau sampai Dinas Pendidikan, ya bagus. Bu Rini melebarkan matanya. Sepertinya itu pertama kalinya dia mendengarku merespons seperti itu. Apa ibu sama sekali tidak takut? Saya takut, Bu. Bu Rini tidak bisa berkata-kata. Tapi kalau saya berhenti karena hal ini menakutkan, lalu bagaimana nasib Ayu nantinya? Sore itu saat jam pulang, aku melangkah keluar kelas, dan Raka Mahendra sudah menungguku di koridor. Hari ini dia sendirian. Entah kenapa, itu justru lebih mengganggu pikiranku. Bu, tunggu sebentar. Silakan bicara. Ayu bilang apa ke ibu? Aku berhenti dan menatapnya. Isi konseling bersifat rahasia, ibu tidak bisa memberitahumu. Dia bisa aja bohong ke ibu, kan? Benar atau bohong, itu urusan ibu untuk menilainya. Ekspresi Raka sedikit goyah. Ada sesuatu yang menyapu wajahnya, namun itu bukan rasa percaya diri seperti biasanya. Ketakutan atau kepanikan, aku tidak bisa membacanya dengan pasti. Ibu beneran nekat mau lanjutin ini sampai akhir? Iya, jawabku singkat. Raka menatapku cukup lama, lalu menundukkan pandangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dia membalikkan badan. Memperhatikan punggungnya yang menjauh, untuk pertama kalinya aku merasa anak ini terlihat sedikit berbeda. Jika lapisan arogansinya dikupas habis, yang tersisa pada akhirnya hanyalah seorang anak berusia 17 tahun. Seorang anak yang berjalan terlalu jauh ke arah yang salah dan tidak tahu cara untuk kembali. Di dalam hati aku berpikir, mungkin masih belum terlambat untuknya. Tapi itu urusan nanti. Saat ini, korban adalah prioritas utamaku. Malam harinya, aku secara sistematis merangkum seluruh data yang telah kukumpulkan. Foto, video, ringkasan kesaksian verbal, catatan keluhan aduan, tangkapan layar CCTV, screenshot postingan media sosial anonim. Aku memasukkan semuanya ke dalam sebuah amplop coklat tebal secara kronologis. Dokumen ini sudah sangat lebih dari cukup untuk mengajukan permohonan resmi digelarnya Sidang Komite Disiplin dan Anti Kekerasan Sekolah. Aku mulai menyusun surat permohonan, tanpa emosi, hanya berdasarkan fakta murni, dingin, dan sangat akurat layaknya pelatihan yang kuemban di masa laluku. Di luar jendela, malam semakin larut. Permohonan sidang komite disiplin resmi kuserahkan pada hari Kamis pagi. Wakil kepala sekolah mengambil dokumen itu, dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Seolah sedang menimbang-nimbang berat dokumen itu dengan tangannya, ia memegangnya erat-erat sebelum akhirnya membuka suara. Bu Ratna, maukah ibu memikirkannya sekali lagi? Kalau surat ini diproses secara resmi, posisi sekolah ini akan sangat terguncang. Terguncangnya reputasi sekolah bukanlah masalahnya, Pak. Yang jadi masalah adalah mental siswa-siswa kita yang sedang hancur lebur. Wakil kepala sekolah tak bisa mendebat lagi. Tangannya sedikit gemetar saat ia membubuhkan stempel tanda terima. Ketika aku keluar dari ruangannya sambil membawa tanda terima itu, dari ujung lorong, Ibunda Raka Mahendra sedang berjalan ke arahku. Ini bukan kebetulan. Jelas sekali wanita itu sudah menungguku. Dengan mantel elegan dan wajah angkuh, sorot matanya sedingin es. Bu Ratna, selamat pagi. Saya dengar Anda sudah mengajukan sidang TPPK, ya? Beritanya sungguh cepat menyebar. Benar, Bu. Ibu Raka merendahkan suaranya mendekati bisikan. Ibu, saya beri peringatan, untuk terakhir kalinya. Anda tahu siapa suami saya, kan? Anda juga tahu berapa banyak kucuran dana pembangunan sekolah yang turun dari keluarga kami. Kalau masalah ini diungkit, Anda tidak sadar karir mengajar Anda bisa hancur. Berkeping-keping, aku menjawabnya dengan tenang, saya tahu persis. Lalu Anda tetap mau melanjutkannya? Iya.
Mata wanita itu menyipit tajam. Anda akan menyesal. Itu adalah risiko yang berani saya tanggung. Ibu Raka menatapku lama sekali sebelum membalikkan badannya. Suara ketukan hak, sepatunya bergema keras di sepanjang koridor, berangsur-angsur menjauh. Aku berdiri mematung sampai suara itu benar-benar menghilang. Di dalam hati aku berpikir, sekarang pertarungan sebenarnya baru dimulai. Tekanan sesungguhnya baru akan tiba setelah ini. Dugaanku tidak meleset. Siang harinya, pihak sekolah menerima telepon langsung dari Dinas Pendidikan. Ada aduan yang masuk melaporkan bahwa seorang guru baru telah mengeksploitasi dan mengumpulkan informasi secara ilegal, serta menekan kondisi mental murid-muridnya. Pelapornya tak main-main. Petisi yang ditandatangani gabungan beberapa wali murid berpengaruh. Kabar buruknya lagi, seorang pengawas khusus dari Dinas Pendidikan akan turun tangan secara langsung untuk melakukan investigasi dan wawancara di sekolah. Bu Rini menghampiriku dengan wajah pasi. Bu, pengawas dari Disdik mau datang. Kalau begini ceritanya, ini bisa berujung pada audit sekolah besar-besaran. Bu, kapan beliau akan datang? Senin minggu depan. Aku mengangguk tenang. Baiklah, Bu. Bu Rini menurunkan volume suaranya. Sejujurnya, saya juga tahu soal Ayu dan soal murid-murid lainnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir, demi bisa bertahan mengajar di sekolah ini, saya terpaksa harus tutup mata. Saya merasa sangat malu pada diri saya sendiri sekarang. Aku menatap mata Bu Rini. Ibu mau mengakuinya pada saya hari ini, itu saja, sudah lebih dari cukup. Bu Rini menundukkan pandangannya. Setelah keheningan panjang, ia berbisik. Kalau ada yang bisa saya bantu, tolong beritahu saya. Kata-kata dari rekan guru yang tak pernah kuduga itu, rasanya seperti sebuah pintu kecil yang tiba-tiba terbuka untukku. Akhir pekan berlalu dan Senin pagi pun tiba. Pengawas Disdik yang datang adalah pria parubaya berusia awal 50-an. Di ruang rapat sekolah, aku, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan sang pengawas duduk saling berhadapan. Pengawas membuka dokumen dan membacakan rentetan keluhan yang dituduhkan padaku, penggunaan pertanyaan interogasi tak pantas pada sesi konseling, mengumpulkan data pribadi siswa tanpa izin, dan penyalahgunaan wewenang guru untuk mengintimidasi mental anak di bawah umur. Ibu Ratna Kumala, bisa tolong jelaskan tuduhan ini? Aku segera mengeluarkan amplop coklat besar yang sudah kusiapkan dari rumah. Sebelum saya menjelaskannya, maukah Bapak meninjau terlebih dahulu bukti-bukti yang telah saya kumpulkan? Pengawas itu menaikkan salah satu alisnya. Ia membuka amplop itu dan menelaah isinya satu persatu. Screenshot CCTV yang secara resmi kuajukan melalui sistem sekolah, daftar tautan dan rekaman video yang secara real memperlihatkan waktu dan lokasi pemalakan. Tabel komparasi waktu login akun portal dengan timestamp, utas media sosial. Laporan histori 7 kasus perundungan sebelumnya beserta dokumen damai secara kekeluargaan. Kesaksian yang ditulis langsung oleh tangan Bima Satria, dan ringkasan verbal kesaksian observasi perlakuan buruk pada Ayu, Lestari. Semuanya diurutkan dan dikategorikan secara runut, sistematis, dan logis, berdasarkan kronologi waktu. Selama beberapa waktu, pengawas Disdik itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kepala sekolah berdehem canggung. Wakil kepala sekolah terus menundukkan kepalanya. Data-data ini, bagaimana cara Anda mengumpulkannya? Tanya pengawas Disdik. Data CCTV sekolah didapat melalui persetujuan resmi sesuai prosedur dan surat. Kesaksian didapat atas kemauan siswa itu sendiri secara sukarela. Rekaman video digang diambil atas kejadian yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Semua proses ini dikerjakan secara prosedural dan sah. Sang pengawas menutup dokumen tersebut lalu menatapku lekat-lekat. Ibu juga sudah melayangkan surat permintaan sidang komite kedisiplinan? Sudah, Pak. Jika semua dokumen ini terbukti otentik. Sidang komite disiplin memang mutlak, harus diadakan di sekolah ini. Kepala sekolah tiba-tiba memotong percakapan. Pak pengawas, mohon, dipertimbangkan lagi. Bukankah kita perlu memvalidasi seberapa kredibel bukti-bukti ini? Mengingat ini adalah kompilasi yang disusun oleh guru yang baru mengajar sebulan, pengawas dari Disdik menoleh dan menatap tajam kepala sekolah. Laporan 7, kasus perundungan semuanya ditutup hanya dengan penyelesaian damai kekeluargaan. Apakah pihak Bapak menyimpan rekam jejak atau dokumen pendukung terkait mediasi, penyelesaian damai tersebut? Bibir kepala sekolah mendadak kaku. Rapat tertutup itu berlanjut hingga lebih dari 2 jam. Sebelum beranjak pergi membawa salinan seluruh bukti-buktiku, pengawas itu memberikan mandat secara tegas bahwa Dinas Pendidikan merekomendasikan sekolah untuk segera mengadakan sidang komite kedisiplinan dan anti kekerasan sekolah, TPPK. Setelah pintu ruang rapat tertutup rapat dan pengawas pergi, kepala sekolah yang terpaku diam akhirnya menatapku.
Setelah keheningan panjang, ia berkata, "Bu, Ratna Kumala, Anda sebenarnya ini mantan pekerja apa?" Aku menjawab dengan tenang, "Saya ini seorang guru, Pak." Siang harinya, kabar menghebohkan tiba. Ayahanda Raka Mahendra mendatangi sekolah secara mendadak. Beliau berada di dalam ruang kepala sekolah selama hampir sejam sebelum akhirnya aku dipanggil untuk masuk ke ruangan yang sama. Ternyata, berbeda dengan ekspektasiku, Ayah Raka adalah pria yang sangat tenang. Ia tidak berbicara dengan nada tinggi dan tidak mengancam secara frontal. Namun, setiap kata yang terucap dari mulutnya mempunyai bobot gravitasi yang berat. "Ibu guru, apabila putra saya Raka memang melakukan kesalahan, biar saya sendiri yang mendidiknya di rumah. Haruskah pihak sekolah sampai sejauh ini membawanya ke sidang komite? Bimbingan di rumah adalah urusan keluarga Bapak, dan pendisiplinan serta tanggung jawab di sekolah adalah hal yang berbeda. Ibu guru berniat mau menghancurkan masa depan anak saya, bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat tak akan pernah menghancurkan masa depan siapapun, Pak." Ayah Raka menatapku cukup lama, lalu menoleh pada kepala sekolah. "Bapak kepala sekolah, apakah Anda masih akan terus memperkerjakan guru keras kepala seperti ini?" Wajah kepala sekolah menegang hebat, keheningan yang menyiksa terus merayap. Aku menatap gerak-gerik bibir kepala sekolah. Keputusan yang akan keluar dari mulutnya saat ini akan menentukan arah segalanya. Perlahan, kepala sekolah membuka suaranya. "Sidang komite tetap akan dilaksanakan, Pak." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ayah Raka bangkit dari tempat duduknya, melangkah pergi, dan menutup pintu ruangan itu perlahan. Suara pintu yang ditutup tanpa bantingan keras itu entah mengapa malah terasa jauh lebih mengancam. Di dalam hati aku berpikir, kepala sekolah berhasil bertahan. Ini benar-benar di luar dugaan. Saat aku keluar dari ruang kepala sekolah, melalui jendela lorong, aku melihat pemandangan lapangan. Raka Mahendra berdiri sendirian di sudut lapangan berumput itu. Tanpa gengnya, tanpa gawainya, ia hanya berdiri kosong memandangi langit jauh. Aku mematung sejenak terus memandanginya dari atas. Dia pasti sudah tahu bahwa ayahnya baru saja datang ke sekolah. Entah apa yang sedang melintasi pikiran anak itu sekarang, aku takkan pernah tahu. Malam harinya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertidur lebih awal. Besok badai yang jauh lebih dahsyat akan menerjang. Secara naluriah, ragaku mengingat sebuah rutinitas. Tepat sebelum pertempuran tersulit dimulai, beristirahat adalah prioritas utama. Untuk bisa bertahan besok, aku harus tidur lelap malam ini. Sidang Komite Disiplin dan Pencegahan Kekerasan, TPPK, resmi digelar 10 hari kemudian. Komite tersebut diketuai oleh kepala sekolah, dengan anggota yang terdiri atas wakil kepala sekolah, 3 staf pengamat dari Dinas Pendidikan, dan aku selaku wali kelas. Sistem persidangannya dilakukan secara terpisah. Pihak siswa korban dan siswa pelaku tidak disatukan dalam satu ruangan, melainkan memberikan kesaksian bergiliran. Sidang diadakan di ruang ujung di lantai 3. Sejak pagi, hawa koridor terasa sangat senyap secara tak wajar. Seluruh warga sekolah, mulai dari murid hingga guru-guru, layaknya menahan napas untuk memantau bagaimana hari bersejarah ini akan berlalu. Aku duduk di salah satu sudut ruang sidang untuk memilah dokumenku. Fakta-fakta yang kubangun beberapa minggu terakhir kini tersusun, tebal dan rapi di dalam genggamanku. Berat tumpukan kertas itu membebani telapak tanganku. Ini bukanlah sekadar tumpukan kertas biasa. Ini adalah manifestasi penyiksaan 2 tahun yang dialami Ayu, dan bukti keberanian luar biasa dari Bima untuk menantang rasa takutnya sendiri. Di dalam hati aku mengingatkan diri sendiri, jangan gentar, supaya semua yang kita perjuangkan tidak sia-sia. Pukul 10.00 pagi, pemanggilan pertama ditujukan pada Ayu Lestari. Ia datang, didampingi ibu kandungnya. Ibunda Ayu, seorang wanita pendiam di awal, usia 40-an, menggandeng erat jemari putrinya memasuki ruangan, matanya sudah memerah sejak melangkah masuk. Ayu duduk di kursinya dengan wajah seputih kertas. Tangannya sedikit gemetar. Pemimpin sidang, kepala sekolah, berkata dengan nada halus, "Ayu, anggap saja kita sedang mengobrol biasa. Silakan ceritakan semua yang kamu ingat, senyaman mungkin." Ayu mengangguk. Dengan tarikan napas perlahan, ia membuka mulutnya. Di awal, volume suaranya teramat pelan sehingga anggota sidang harus mencondongkan badan untuk mendengarnya. Tapi semakin lama ia bercerita, pelan namun pasti, resonansi, suaranya mulai membesar dan mantap, berawal dari dimintai tolong hal remeh di kelas 10, tuntutan yang kian membesar, hukuman yang diterima ketika ia mencoba menolak. Insiden tas dilempar dan digeledah paksa, tragedi di toilet sekolah. Detik-detik mencekam saat dibuntuti, secara berkelompok hingga masuk gang dekat rumah. Kesaksian itu mengalir tanpa henti selama hampir 1 jam penuh.
Ibunda Ayu sontak menutup mulutnya sambil terisak. Rahasia kelam yang tak pernah diceritakan oleh putrinya sendiri di rumah. Baru ia ketahui sejelas ini di atas meja persidangan. Aku memandangi profil Ibunda Ayu dari samping. Rasa bersalah karena gagal mengetahui penderitaan sang putri, bercampur aduk dengan rasa penyesalan tak berujung. Raut wajah itu menohok ulu hatiku, namun aku memaksakan diri, memalingkan muka dan terus menatap ke depan. Seusai sesi Ayu, giliran Bima Satria yang dipanggil masuk. Bima jauh lebih tenang dan tak segugup Ayu. Suaranya lantang dan artikulasinya jelas. Berpedoman pada draft catatan tangannya sendiri, ia membeberkan setiap insiden yang ia saksikan langsung dengan mata kepalanya. Para jajaran pengamat komite sesekali mencecarnya dengan pertanyaan tajam untuk menguji alibinya, tapi tak sekalipun Bima gentar atau tergoyahkan. Saat melihat anak ini, aku meresapi betapa tegar dan beraninya Bima bertransformasi dalam beberapa pekan ini. Saat waktu menunjukkan lepas tengah hari, giliran Raka Mahendra dan antek-anteknya dipanggil masuk secara berurutan. Raka hadir diapit oleh ayah dan ibunya. Sang ayah yang berbalut setelan jas formal duduk dengan ekspresi kaku, layaknya patung baja. Sementara ibunya menyilangkan lengan dengan angkuh sejak awal persidangan. Di tengah impitan kedua orang tuanya, Raka menundukkan kepalanya dalam diam. Ketua sidang membuka pembicaraan. Raka Mahendra, bagaimana tanggapanmu terhadap tuntutan dan kesaksian dari pihak korban yang telah kami dengar? Namun sebelum Raka bisa menjawab, ayahnya sudah menginterupsi. Pak Ketua, sebelum putra saya memberikan keterangan, izinkan saya menyampaikan opini saya. Kami menduga semua pernyataan kesaksian hari ini telah dimanipulasi melalui sesi doktrin antara para pelapor dengan wali kelas ini sebelum sidang. Bapak harus membuktikan keabsahannya sebelum. Ketua sidang langsung memotong dengan tenang namun berwibawa. Bapak wali murid, forum ini diperuntukkan untuk mengorek kesaksian dari mulut para siswa. Opini orang tua akan disediakan pada segmen terpisah nantinya. Mulut ayah Raka terkatup rapat menahan emosi. Ketua sidang kembali mengalihkan fokusnya pada Raka. Raka Mahendra, keheningan yang amat panjang dan mencekik ruangan itu. Raka sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Saya menyangkal semua itu. Jawaban yang keluar terdengar amat singkat, bernada rendah. Namun anehnya, kata-kata itu sama sekali tidak bertenaga. Itu bukan bantahan bernada arogan, atau aroganisme buta, melainkan persis seperti robot yang membaca skrip yang dipaksakan padanya. Para jajaran juri dan komite mulai memborbardirnya dengan tembakan pertanyaan, tajam secara bertubi-tubi. Terkait adegan nyata yang terekam pada video di gang sekolah. Terkait manipulasi jam login pengajuan keluhan palsu. Terkait rincian, kronologis lokasi dan waktu yang 100% selaras dengan kesaksian para pelapor. Semakin presisi pertanyaan yang menyudutkannya, durasi jawaban Raka makin singkat dengan jeda diam yang makin panjang. Tiba pada giliranku, aku menguraikan korelasi fakta komprehensif atas dokumen-dokumenku secara lugas kepada Dewan Juri Komite. Aku tidak menggunakan embel-embel emosi apapun. Hanya bermodalkan statistik, angka real, rekam jejak, CCTV, daftar waktu spesifik, dan data dokumen. Fakta berbicara dengan sendirinya. Pada momen krusial itulah ledakan terbesar terjadi. Salah satu komplotan geng Raka yang dipanggil bersama, Dimas, yang sedari tadi pucat pasi, mendadak mengacungkan tangannya ke atas dan berteriak, "Bolehkan. Bolehkan saya bersaksi yang sejujurnya?" Seluruh penghuni ruang sidang sontak membeku. Ibu kandung Dimas yang duduk di sebelahnya membelalakkan mata lebar-lebar tak percaya. Raka Mahendra untuk pertama kalinya mendongakkan kepala dan menatap Dimas dengan syok. Tapi Dimas tak sedikit pun menghindari tatapan Raka. Saya ada di lokasi. Waktu Ayu Lestari dipaksa bawa uang jatah setoran rutin. Saya yang disuruh berjaga di ujung gang memantau guru piket. Ibu Raka sontak hendak berdiri dari kursinya. Ketua sidang sigap mengangkat telapak tangannya untuk menahan tindakan itu. Silakan lanjutkan kesaksianmu, Nak Dimas. Dengan suara bergetar dan terisak, Dimas mulai memuntahkan semuanya bagai keran bocor. Ia mengakui segala kejahatan yang dilakukannya sendiri. Bagaimana semuanya disutradarai di bawah komando Raka, dan bagaimana hatinya selalu meronta merasa bersalah, tapi dia tak berdaya untuk berhenti dan memutus rantai. Setan itu, ayah Raka bergumam dengan nada mengancam yang menakutkan. Dimas, tutup mulutmu. Ketua sidang seketika murka. Bapak wali murid. Apabila Bapak mengintervensi atau memberikan intimidasi verbal selama pengambilan kesaksian berlangsung, saya berhak mengeluarkan Bapak secara paksa. Detik ini juga, atmosfer ruangan menegang pada tingkat paling kritis. Dimas terus menguraikan pengakuannya sampai tuntas. Dan setelah Dimas menyelesaikan kalimat terakhirnya dan mengembuskan napas panjang, untuk pertama kalinya dalam persidangan ini,
Raka memutar lehernya, menatap nanar ayah kandungnya. Di dalam sorot matanya yang putus asa, tersimpan sebuah raungan permohonan. Tolong lakukan sesuatu, ya, tunjukkan kuasamu. Tapi sang ayah tak berkutik, hanya diam mematung menatap lurus ke dinding depan. Pupil mata Raka mulai berguncang hebat. Di dalam hati aku berpikir, anak ini juga menyadarinya sekarang. Selama ini dia merasa di atas awan karena meyakini kuasa uang ayahnya dapat menyelesaikan masalah sebusuk apapun di dunia ini. Dan detik ini juga, dewa pelindungnya runtuh berkeping-keping tepat di hadapannya. Saat komite mengumumkan penundaan sesi sementara untuk diskusi musyawarah mufakat, para peserta diarahkan keluar ke koridor lorong. Raka Mahendra berdiri, menyendiri tak jauh dari jangkauan. Ayah dan ibunya sedang berbisik-bisik, berdebat panas beberapa meter darinya. Di tengah kekacauan itu, Raka menyandarkan punggung ke dinding, mengangkat kepala menatap plafon koridor. Hampa. Aku terdiam ragu sesaat, sebelum akhirnya melangkah mendekat. Raka, anak itu menurunkan pandangannya dan menatapku. Untuk pertama kalinya sejak awal, masa pertemuan kami, tidak ada percikan pemberontakan sedikit pun yang memantul. Dari korneanya, terasa berat kan? Raka tak menjawab. Tindakan keliru tak bisa dibenarkan, dan kesalahanmu takkan bisa dihapus. Tapi, kesalahan terburukmu sekalipun tidak mendefinisikan keseluruhan identitas hidupmu, Raka. Ujung kelopak mata anak laki-laki itu tampak berkedut bergetar halus. Aku tak mengucapkan sepatah kata penghiburan palsu apapun lagi. Cukup segitu dan aku memutar badan pergi. Sidang berlanjut. Usai perdebatan juri dan sidang tertutup alot selama 2 jam, lebih, ketua komite membacakan ketukan palu keputusan mutlak. Seluruh aktor, intelektual diwajibkan menjalani skorsing di luar institusi dan harus menempuh program rehabilitasi anti kekerasan secara intensif. Pemisahan paksa sekolah, hingga pemulihan psikologis perlindungan total segera dieksekusi untuk korban. Untuk aspek kejahatan material seperti pemerasan dan pencurian, dokumen resmi direkomendasikan dan akan dilimpahkan tembusan ke instansi hukum berwenang. Sesuai prosedur regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak, ayah Raka Mahendra bangkit memukul meja dan murka. Saya tidak terima. Kami akan mengajukan memori banding ke Disdik. Ketua sidang membalas tanpa ekspresi sedikit pun. Silakan proses bandingnya, mengikuti alur prosedur hukum yang sah, Pak. Pintu ruang sidang di lantai 3 dibuka lebar. Siluet punggung Raka, yang berjalan pulang di antara himpitan ayah dan ibunya perlahan menjauh. Pundak, anak yang selalu membusungkan dada layaknya penguasa dunia itu, hari ini untuk pertama kalinya melorot jatuh ke bawah. Sambil menatap punggung anak itu menghilang di persimpangan tangga, mataku beralih melirik jendela. Anak-anak yang tak peduli pada krisis mematikan yang baru usai terjadi di lantai 3 ini sedang asyik bermain bola basket, tertawa, berlari bebas. Di dalam hati aku berpikir, satu badai gunung tertinggi baru saja usai dilewati. Tentu saja perjuangan belum usai, ini bukan garis finish akhirnya. Tapi pondasi, navigasinya telah diarahkan ke jalur yang lurus. Bu Rini berjalan mendekatiku dari belakang lalu berbisik perlahan. Ibu Ratna, kerja yang luar biasa bagus. Bu, aku hanya bisa membalas dengan anggukan pelan menahan haru. Sepanjang separuh abad usiaku bernapas, belum pernah ada pujian kerja bagus yang kurasakan, berbobot seberat dan semenyentuh ini di relung hatiku. Bunga tabebuya di pelataran Jakarta mulai rontok menggugurkan daunnya. Lewat jendela kaca koridor sekolah, helai demi helai kelopak bunga tropis itu, beterbangan ditiup angin. Akhir bulan Juli, 3 minggu nyaris terlewat, pasca palu sidang komite diketuk. Raka Mahendra sedang menjalani hukuman, skorsing penuh selama 2 minggu. Komplotan di Mas CS sedang melaksanakan penataran bimbingan karakter, sementara unsur tindak pidana pemerasan material telah dieksekusi rujukan pelaporannya ke instansi yang lebih berwenang. Ayah, Raka yang awalnya bersumpah hendak mengusut banding balik, tak berdaya ketika disodorkan ketebalan data faktual tak terbantahkan oleh Disdik dan akhirnya proses skorsing dijalankan mufakat. Seisi tatanan sekolah ini berubah secara signifikan, namun dengan ritme lembut dan pelan. Sektor pojok ruang gelap aula lorong tempat kekuasaan otoriter geng Raka bersarang, kini diisi siswa dan siswi junior biasa untuk berlatih tari atau sekadar mengobrol santai bergerombol beramai-ramai. Beberapa anak buangan yang senantiasa menelan bekal di pojok kamar mandi akibat trauma dirisak kini mulai menempati kantin publik. Grafiti jorok perundungan siber di tembok-tembok, sekolah bersih dihapus, ditimpa plakat karya seni mading motivasi siswa kelas 10. Revolusi mini-mini harian yang luar biasa itu memenuhi retina mataku dengan damai. Namun bagi diriku secara personal, metamorfosis Ayu Lestari adalah bayaran, anugerah yang jauh di atas segalanya. Pasca Raka diganjar skorsing dan dijadwalkan kembali 2 hari lagi, usai sekolah,
Ayu mencegatku duluan menemuiku. Ketukan pelan dari bingkai pintu ruang, guru. Kutengadahkan pandanganku, di sana Ayu berdiri tersenyum. Bahunya tidak lagi menciut tak berdaya. Ia tidak menggunakan tas punggungnya sebagai perisai, pelindung tubuh. Ia menatap lurus ke depan. Ibu guru, saya punya sesuatu untuk diberikan buat ibu. Dari saku rok abu-abunya, ditariknya sebuah potongan secarik kertas memo, seukuran telapak tangan, dan sebaris pesan tulisan tinta tebal terukir sangat indah di atasnya. Terima kasih, ibu guru. Untuk pertama kalinya, melangkahkan kaki datang ke sekolah pagi ini rasanya sama sekali tidak menakutkan. Sambil meremas ujung kertas mungil memo ini dengan jari gemetar, aku tak sanggup berujar sepatah kata pun. Seharusnya ibu yang menuturkan rasa terima kasih buatmu, Ayu. Bibir gadis manis itu merekah memancarkan senyuman malu. Di sepersekian detik kala menatap senyum murni tak berdosa anak itu, pusaran kompensasi letih, air, mata, stres emosional selama berbulan-bulan yang kuhabiskan tersapu sirna. Ditelan rasa damai tanpa syarat. Kutarik napas semilir perlahan sebelum mengucap tegas. Kapanpun, ke depannya, jika ada rintangan pedih menghantam jalan hidupmu, kamu harus janjikan satu hal. Kamu akan ceritakan keluh kesahmu, menolak memikul derita seorang diri. Bisa, Ayu? Pasti, ibu. Jawaban anak gadis itu memantul jernih menggema merdu merasuk nyawa. Seusai kepergian punggung Ayu dari batas mataku, aku menjepit dan menempelkan selipan kertas memo. Ucapan terima kasih tersebut pas menyisip di bagian terdalam buku catatan bukti laporanku. Dari total tebal dokumen bertumpuk-tumpuk, dosa-dosa kekejian perisakan siswa. Kertas mungil dari Ayu ini menyabet peringkat predikat sebagai dokumen absolut terpenting tak tertandingi di alam semesta. Di dalam hati, aku membatin berbisik, hanya untuk bisa mengamankan tawa dan kebebasan secarik senyum mungil inilah, aku membuang semua identitasku untuk berdiri membela hak mereka. Hari perdana kembalinya Raka usai vonis skorsing berlalu, sejak ayam jago berkokok fajar, aku sengaja menanti kehadirannya dari bangku guru depan podium kelas. Tangan Raka mendobrak pintu geser itu, namun tertegun ragu saat retinanya menumbuk sosokku yang sedang menungguinya di meja guru depan. Lantas Raka memilih melanjutkan langkah menunduk suram ke bangku favorit singgasananya. Semula, tak selatah kalimat keluar, formasi kroni pengawal kesombongan pun amblas akibat Dimas CS masih menjalani rehabilitasi luar. Sesaat sebelum bel pagi melolong, Raka, ikut ibu ke lorong. Kami berdua beradu pandang tanpa pembatas tepat di lorong teralis jendela luar. Kelas 12 IPS. Sorot mata pemuda bengal itu layu terkulai memandang lantai. Abu-abu ubin. Aku memilih untuk tak meledakkan intonasi nada yang menghakimi. Bagaimana harimu kemarin-kemarin? Apa saja yang kamu lakukan selama masa hukuman di kamar rumahmu? Bibir Raka terbungkam bisu yang meresahkan. Selang menanti seperempat menit, dia akhirnya pecah bertutur pilu, cuma bengong diam. Diam aja di kamar, Bu, apakah otak dan hatimu menyelami renungan akan semuanya? Raka kembali terkunci bisu. Tetapi keterdiaman itulah balasan persetujuan, jujurnya. Raka Mahendra, tolong renungkan esensi pertanyaan ibu ini, selama 2 tahun ke belakang. Perihal semua tindak keji sadis nan lalim yang kamu eksekusi pada teman-temanmu. Apakah hal-hal bejat itu sungguh esensi jati dirimu yang terdalam yang berteriak haus akan semua itu? Atmosfer hampa lorong itu dibelai bisikan daun berjatuhan dari dahan luar pohon. Meranggas di atas aspal konblok sekolah. Saya tidak tahu lagi, Bu. 3 penggal suku kata getir meluncur parau dari tenggorokan anak itu. Aku menyelami emosi ketidakberdayaan rapuh darinya. Mampu menyuarakan tidak tahu merupakan pijakan tangga awal paling revolusioner hari ini. Bagi ibu, itu jauh dari cukup buat permulaan baru. Sepasang kelopak mata Raka tertutup layu mengembuskan duka, bahu sombong, tegaknya runtuh seutuhnya hari ini. Aku tidak repot-repot menyugesti rentetan pelipur khotbah ceramah, kurai daun gagang pintu kelas, mari masuk kelas. Proses jam belajar kembali berputar merakit senyum normalnya kembali. Untuk kali perdana dari sekian dasawarsa kalender ajaran, Raka sama sekali tidak menggelepar tidur saat aku menerangkan di depan mimbar papan tulis. Dia berhenti, menggelindingkan polpen iseng pengganggu. Retinanya menyorot kaku tembus di luar pantulan kaca jendela. Namun pancaran wajah melankolis yang menyelubungi dirinya, ini bukan lambang perlawanan, melainkan ekspresi orang yang sedang mengevaluasi konstruksi akal waras hidupnya. Di dalam hati aku menimbang mantap, perjalanan rehabilitasi jiwa pemuda ini akan menelan waktu abadi yang tak singkat. Tetapi langkah permulaan itu telah digapai dengan sukses gemilang. Berselang seminggu kemudian, Bima Satria singgah ke kubikel mejaku secara sukarela di ruang guru saat rehat siang. Ibu guru, saya datang sekadar rindu sapa saja. Tentu, Nak Bima, semoga harimu damai luar biasa.
Alhamdulillah, damai sekali Bu. Tapi mohon maaf, saya gatal ingin mengutarakan satu pertanyaan nyeleneh ke Ibu. Boleh, silakan Nak. Anak pemuda itu sedikit menunduk menahan malu bertutur polos, sejujur-jujurnya, sedari lubuk hati. Apakah Ibu Guru sempat merasa dihantui ketakutan teramat? Mencekam, aku menjeda detik waktuku sesaat berefleksi ke belakang. Mati-matian ketakutan, tak berujung, Bima. Aduh, bila rasanya mencekam. Lalu gerangan apakah alasan dasar Ibu memaksakan? Mendobrak masuk mengacaukan tatanan sistem neraka kami? Naluri manusia merasa takut akan kehancuran pribadi adalah kodrat. Tapi, ketakutan itu seketika tak bermakna saat nurani memprioritaskan jeritan penyelamatan nyawa jiwa-jiwa generasi masa depan. Itulah kenapa. Tujuan idealis macam apa itu, Bu? Misi utama demi memulihkan kedamaian bagi anak-anak seperti kalian. Bima Satria sukses terdiam tercenung sesaat, sebelum akhirnya menahan gelak tawa, konyol ringan memecah suasana. Wow, Bu Ratna. Karisma Ibu sebagai pahlawan, kelas sungguh meledak dramatis menggetarkan. Bukan sekadar sungguh menggetarkan, Nak. Melainkan spektakuler maksimal. Gema ledakan derai tawa. Bima meruntuhkan kecanggungan seantero ruang majelis. Guru detik itu juga. Sentuhan percikan euforia lawakan retoris itu mendadak, mengompres separuh abad bongkahan kelelahan jiwa raga diriku selama merantau, memberikan ruang siraman kalbu. Bulan berganti menyentuh permulaan Agustus. Surat permohonan disposisi dikirim, masuk dari portal Dinas Pendidikan, ditujukan ke mimbar kepala sekolah. Memorandum titah mengusut evaluasi birokrasi, penjamin perlindungan psikis, pasca perundungan di kawasan instansi publik, agar merehabilitasi total kerangka. Acuan pencegahan hukum dan implementasi edukatif. Kepala sekolah merangkul edaran surat sakti disposisi tersebut. Di hadapanku, dengan suara parau pelan, diutarakannya sebuah pujian minimalis pertamanya. Ibu Ratna, dedikasi maha beratmu amat luar biasa, secuil dua penggal frasa amat sederhana, tapi lautan respek mendalam transkripsi, penuh hormat termaktub di akar jiwanya. Bu Rini berkunjung mampir bertandang menjenguk jam santai sore beberapa selang, hari usainya merapat ke sisiku. Ibu Ratna guru inspirasiku. Tahun kalender kurikulum semester ke depan, saya baru beranikan diri melamar sebagai staf pendamping khusus tim bimbingan, konseling siswa, BK, luar biasa brilian. Keputusan emas. Selama durasi menonton drama heroik Ibu, mata hati dan ego idealisku tertampar tersadar total. Memilih zona nyaman menutup telinga berpura buta tuli, mungkin mengamankan perut lapar saya, namun rasa nyaman duniawi sama sekali, bukan tolak ukur valid atas asas kebenaran mutlak. Aku hanya bisa membalasnya dengan manggut senyum tersirat dalam sanubari jiwa, peluk tulus. Paradigma revolusioner itu berhasil menanam akar suci tak tertembus. Hembusan bayu angin hangat sore kala usai kegiatan belajar mengajar bubar. Ku telusuri setiap inci gerbang masuk hingga lorong aspal paving blok sekolah ini, penuh nostalgia takzim. Ku coba melirik bingkai terukir papan monumen nama, terdepan yang dulu ku sentuh di subuh pertamaku merapat melamar dinas abdi. SMA, Negeri Garuda Jakarta. Grafir ukiran perak dari font alfabet yang identik, layaknya dulu, namun impresinya telah tersulap bereinkarnasi magis, bertransformasi beda di kedua mataku. Di dalam hati aku memantapkan keyakinan tunggal. Kini kurasa, eksistensiku berada di koordinat rumah yang seutuhnya paling tepat merepresentasikan panggilan mutlak takdir semestaku. Dari koridor perempatan yang berbelok, figur ayu yang berbalut senyum cerah, Mentari Hatulistiwa menyapa duluan girang. Ibu Ratna, selamat menempuh sore, hari yang indah. Leher jenjang ayu mendongak lurus selaras kontak netra mata teduhnya menyiratkan, suara optimisme lugas nan artikulatif lantang. Kupelankan jeda ritme, melangkahkan tumit sepatuku dan berdiam menatap gadis itu. Memori sekelebat sumpah bisik hening di bawah langit, jingga gerbang saat hari. Itu menjanjikan ikrar suci bahwa gadis malang tertindas nan layu ini suatu tempo akan berdiri melangkah menyongsong dunia luar dengan tatapan kepala tegak, mulia. Kurasakan momen keramat reinkarnasi itu meledak absolut nyata tergelar. Elok sempurna persis pada hitungan detik waktu dimensi di atas lantai keramik. Abu pudar pijakan kami koridor hari ini, bertepatan merambat lurus merekah abadi. Pasti ayu. Tetap jalani harimu semenyenangkan surga dunia merdeka sejati ya, Nak? Iya dong ibu tersayang. Seluruh mukjizat senyum baruku ini bisa tercipta buah tangan pengorbanan ajaib dari cinta kasih perlindungan ibu. Anak bidadari tangguh itu melambai girang membalikkan badan menyusuri ujung. Selasar berpapasan menghilang terik silau senja. Aku mengunci fokus iris pupilku, menyertai langkah bayang figur tangguhnya terbiaskan sirna dari radar. Fajar esoknya, ku pertahankan supremasi rutinitas sebagai makhluk bernapas. Terdepan perintis mengawali jejak kaki mendarat absen pelataran lobi sekolah. Saat noptuas pintuku buka dan dorongan bahuku mendobrak masuk 12 IPS 3,
Semburat mega cahaya jingga cerah surya Jakarta menyiram luber ruangan, mengokupasi sudut mati ruangan berdebu. Sebaris kompi meja furnitur kayu lusuh dan kursi berkarat tegak rapi menantang, hari siap diduduki. Tak selang seperempat jam, ruang kekosongan hampa bising. Persekutuan celoteh siswa-siswi ini akan disabotase total menjadi pusaran riuh. Kekacauan bergelimang keunikan polos remaja absurd, nyaring berisik yang entah kapan berhentinya lantaran keterbatasan horizon logika mereka mencerna semesta, hidup rumit orang dewasa. Kupejamkan husyuk kelopak pelupuk mataku menanti, semarak tawa generasi lugu meramaikan ruangan depan podium sakral singgasana, pertiwiku. Ketangguhan kuasa sejatinya sama sekali tidak didikte dari dominasi paksa otot, anarkis intimidasi berdarah-darah para makhluk barbar penindas kerdil. Para pemuda penerus bangsa di bawah naunganku hari demi hari lambat berlalu memutari, jam poros rotasi takdir, bakal secara absolut meresapi kredo ideologi emas nan. Luhur filosofis puitis bermakna terdalam ini pada satu kurun momentum kehidupan, dewasa di masa kejayaannya kelak, bahwa teguh merangkul supremasi kebenaran, asas moral bagaikan menelan empedu berdahak terasing sepi di tikam sunyi berat, memilukan raga, betapa linu remuk pedih di dera, namun ia pantang dibengkokkan, takluk binasa, mutlak menantang kemustahilan yang ada. Kendati mungkin mereka baru memahami makna heroiknya di rentang kurun peradaban puluhan dimensi menanti, besok pagi, atau lusa kemudian. Kelak esensi kredo moral abadi suci itulah. Sumpah. Takdir sejati diriku, sujud bersimpuh, berkarir setia menyisihkan sisa. Separuh nyawa hayat bernapasku dedikasikan penuh menjabat gelar luhur sebagai tiang menara pengajar mercusuar pendidikan ini. Kubuka lembar absensi usang, jariku membalik bersiap siaga mensimulasikan materi. Paparan dedikasi ajar silabus perdanaku untuk orkestra harmoni-harmoni merdu, generasi tunas pahlawan pertiwi hari ini. Desiran angin kemarau merambat hangat, lembut menerpa kusen kayu celah udara kaca jendela kelas yang terbuka riuh. Sentuhan usapan lembut dari belayan angin Agustus sungguh menghangatkan kalbu, teramat damai.